Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai tadarusan Alkitab kita, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan Roh Kudus untuk menerangi ayat-ayat yang kita baca sebentar. Bersama saya kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat segala kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, sehingga kami ada sampai detik ini. Dan saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat, rema, urapan Tuhan, sehingga setiap kami yang mengikuti program ini mendapatkan pesan Tuhan dan menjadi bekal kami untuk mengisi sisa hidup ini yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Berharap sungguh tidak ada satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Soalnya siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeskiel pasal yang ke-7 pada episode kali ini. Kita siapkan Alkitab kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Kita ada di Yeskiel pasal yang ke-7 dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita ini bersama-sama ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kesudahan Yerusalem Tiba. Bersama saya ya. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatan yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang, kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan dia terbangun melawan engkau. Lihat, datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatan yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu. Dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah, yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimaharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kewenangannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi. Dan seorang pun tidak akan mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala, dan sediakanlah segala sesuatu.
Tapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala mereka akan dicampakkan keluar. Dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi, dan mereka itu akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang, darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan sesuatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari iman, nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Haleluya. Apa yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat ini? Mestinya terang benderang, terlebih kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pasal-pasal sebelumnya. Di sini kembali lagi Tuhan menegaskan via Yehezkiel bahwa apa yang dilakukan Israel itu jahat, dan mereka, Israel, akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan itu tidak akan, bahasanya apa tadi ya, tidak akan tidak akan kenal belas kasihan. Perhatikan ya, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu bahkan kepada Israel yang berkali-kali dalam banyak tempat, dalam nubuatan nabi-nabi, bahkan kesaksian Tuhan sendiri kepada Israel bahwa mereka tuh biji matanya Tuhan, mereka tuh bangsa pilihannya Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan luar biasa. Itu semua menjadi mentah, seolah tak ada artinya ketika cinta tulus yang Tuhan berikan kepada Israel ini bertepuk sebelah tangan. Di mana Israel, kita tahu dalam Yehezkiel ini, berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka membangun patung-patung buatan tangan manusia. Mereka membangun mesbah-mesbah kepada dewa-dewi kafir. Dewa-dewi yang mereka buat patungnya dengan tangan mereka. Dan itu melukai hati Tuhan. Sehingga sebegitu cintanya, meskipun sebegitu cintanya dia kepada Israel, ya Tuhan tuh Tuhan yang maha adil. Ya, meski anak sekalipun, meski bangsa pilihan sekalipun, ya kalau salah, dia akan dihukum.
sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan ketika menghukum Israel bahkan tidak mengenal belas kasihan. Dia tidak akan merasa sayang kepada Israel. Sebab sekali lagi yang saya pelajari, yang berkali-kali saya bagikan dalam program ini, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan yang konsisten. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu dipertontonkan luar biasa. Itu kelihatan banget di perjanjian lama. Yang memang dalam perjanjian baru tidak terlalu banyak dimunculkan. Sehingga mungkin orang-orang Kristen yang baca Alkitabnya loncat-loncat dan hanya baca perjanjian baru saja, akhirnya tidak memandang Tuhan dengan sudut mata dan kacamata yang benar. Sehingga nggak heran orang Kristen itu buat dosa masih santai saja, melakukan sesuatu yang jahat masih nggak mikirin. Mereka berpikir karena mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak perlu lagi bertobat, tidak perlu lagi minta ampun karena semua dosa Tuhan tidak lihat lagi dan Tuhan pasti akan ampuni. Enak banget ya. Saya nggak habis pikir kalau ada pendeta, pengajar yang ngajar begitu. Saya nggak habis pikir. Ya, mungkin kalau puji Tuhan nggak ada lah ya yang dekat dengan saya yang ngajar begitu gitu. Kalau ada yang dekat banget dengan saya ngajar begitu, mungkin saya akan ngajak ngobrol gitu. Saya pengen mengerti kenapa dia mengajar begitu. Ya. Landasan biblikal apa yang membuat dia akhirnya mengatakan bahwa orang Kristen itu ya hidupnya santai aja, nggak usah terlalu terbebani oleh dosa. Karena dosa itu nggak mungkin Tuhan lihat dalam diri kita, karena kita sudah menjadi anaknya. Ya, saya nggak habis pikir kalau ada orang berkata begitu. Ya. Saya saja punya anak, kalau salah ya saya lihat salah. Saya aja bapak manusia saja, ya itu anak nggak bisa menyembunyikan salahnya. Anak saya nggak pernah berbohong, cuma kadang-kadang memang ya apa ya cerdik gitu ya. Ya dia diam saja ya, tapi saya ketahui saudara. Dia nggak ngomong, dia tidak berdusta, tapi dia diam saja gitu loh. Dengan apa yang saya tahu itu salah. Gitu. Saya aja peka, saya tahu. Dan kalau saya tahu, saya pasti akan marahi dia. Punishment mereka. Ya. Saya saja bapak seperti itu, anak nggak bisa menyembunyikan apapun dari saya. Saya peka soal ini, karena mungkin mereka darah daging saya. Apalagi bapak di surga terhadap kita, anak-anaknya. Kan bapak lebih daripada bapak dunia. Kalau bapak dunia aja mengajar anaknya kalau salah ya dihukum, dipukul, supaya anaknya sadar bahwa yang mereka lakukan selama ini salah dan menjadi manusia lebih baik berikutnya. Masakan bapak di surga tidak seperti itu? Apakah kita ini anak-anak gampangan aja yang nggak dianggap sebagai anak sehingga ya udahlah, lu pokoknya ngelakuin apa aja terserah lu gitu? Nah ini jujur aja banyak dipahami orang Kristen di luar sana yang ya cara hidupnya masih seperti itu. Yang viral kemarin ada jenderal polisi katanya Kristen, saudara. Saya nggak tahu isu sananya apa. Ya. Apakah karena cinta terlarang? Kalau yang dimunculkan kan katanya pelecehan seksual, saya nggak tahu sih. Tapi yang saya tahu katanya dengar-dengar mereka Kristen. Apapun latarnya, faktanya ada orang yang dibunuh atas perintah mereka. Mau mereka yang membunuh langsung kah atau perintah, itu bagi saya mereka tetap harus bertanggung jawab karena menghilangkan satu nyawa. Kristen loh padahal. Ya. Saya sih nggak mau bermain di sini lah. Saya ngomong aja. Mau kenal nggak kenal. Kalau salah ya salah. Yang hamba Tuhan tuh nggak boleh berpolitik gitu. Kalau kenal terus kita bela dia. Karena saya dengar juga ada pendeta terkenal yang membela orang-orang yang diduga membunuh atau pembunuh. Saya nggak tahu lah. Ya dengar-dengar apakah dibayar tuh pendeta bayaran, saya nggak tahu lah. Tapi kita belajar jadi orang yang konsisten gitu, saudara. Makanya saya tuh nggak mau gitu ya. Dalam artian
orang bisa beli saya dengan uang dan segala macam pemberian-pemberian. Ya kalau saya diberi, ya puji Tuhan. Tapi tidak akan membuat diri saya menempatkan orang itu lebih daripada yang lainnya. Santai aja gitu. Ya. Saya tahu orang yang mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat pelayanan The Way, I know, saya tahu. Ya. Tapi ya saya menghubungi mereka biasa-biasa aja, nggak terlalu lebay, nggak terlalu berlebihan. Sebab yang saya pahami ya mereka itu kalau memberi via ke The Way pelayanan kami, itu kan mereka memberinya kepada Tuhan. Cuma disalurkan lewat pelayanan kami gitu. Jadi mestinya ya mereka ketika memberi besar atau kecil, mereka sadar mereka memberi kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan kalau itu persepuluhan. Jadi apa gitu maksudnya? Urgensinya saya jadi lebih baik ke mereka daripada yang tidak mengembalikan atau memberikan persembahan kepada kami. Nah ini yang saya jaga nih, memang mati-matian saudara. Karena secara manusiawi orang yang memberikan sesuatu kepada kita sebagai manusia, kita tuh pengen balas budi gitu. Tapi saya sadar bahwa saya berusaha menaruhkan dalam kesadaran saya bahwa mereka bukan memberi kepada saya. Andai kata mereka memberi kepada saya, mereka memberi kepada saya yang adalah hamba Tuhan, bukan saya yang sebagai pribadi. Jadi karena saya melayani mereka, karena saya adalah pelayan Tuhan, mereka diberkati oleh pelayanan saya karena saya melayani Tuhan, ya saya memahaminya mereka ketika mengapresiasi pelayanan saya itu, mereka mengapresiasi sebagai saya yang adalah hamba Tuhan. Yang kalau tanpa Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya nggak merasa ada utang budi apa-apa, santai aja. Ya. Nah ini kalau jujur, ini memiliki prinsip seperti ini tuh, yang saya katakan barusan, yang saya praktekkan itu bukan sesuatu yang kemarin baru saya dapatkan dan gampang dikerjakan. Kalau orang cuma ngasih 1 juta, 10 juta aja sih saya masih bisa bertahan. Tapi kalau orang sudah ngasih puluhan juta, ratusan juta, bisa nggak saya terus komitmen menganggap mereka sama aja dengan yang lainnya? Nah ini kan pertanyaan. Dan puji Tuhan saya pernah melewati itu semuanya. Ya. Saya tidak pernah merasa dan tidak akan pernah mau merasa utang budi kepada orang. Terlebih kalau orang itu berbaik kepada saya karena posisi saya yang adalah seorang hamba Tuhan. Sebab ketika saya memberkati mereka sebagai saya yang hamba Tuhan, saya taruhkan di kepala saya bahwa saya bisa memberkati mereka. Saya bisa jadi berkat buat mereka sehingga mereka mengapresiasi itu dengan pemberian-pemberian kepada saya. Itu semuanya karena Tuhan. Ya. Saya bisa khotbah bagus katanya, itu karena Tuhan. Saya bisa mendoakan orang sakit sembuh, itu semuanya karena Tuhan. Saya punya pelayanan yang memberkati banyak orang, itu semua karena kemurahan Tuhan atas saya. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa mereka memberkati saya karena saya hebat. Saya pun kalau berpikir, sampai saya berpikir saya hebat, saya taruh di kepala saya, di bagian terdalam, bahwa saya bisa hebat pun karena Tuhan. Makanya puji Tuhan lah, saya nggak pernah kayak yang diisukan pendeta yang tiba-tiba seolah-olah membela orang yang lebih kaya daripada orang yang bukan yang miskin gitu ya, bermain politik gitu. Ya. Saya nggak mau dibawa-bawa ke arah-arah itu. Godaan ada saudara ya. Saya beberapa pemilu yang lalu juga ditarik-tarik gitu ya, untuk ikutlah karena dianggap punya massa yang cukup punya suara lah untuk kelompok mereka. Tapi saya pikir saya nggak dipanggil untuk bermain politik. Dan saya tetap dalam prinsip politik itu kotor. Orang mau ngomong apa kek ya, orang boleh berargumentasi apa kek, berteori apa, bagi saya politik itu kotor. Karena tujuan orang berpolitik itu untuk memperoleh kekuasaan. Dan itu secara DNA bertolak belakang dengan saya yang sekarang ini
merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Sebab saya melayani Tuhan bukan untuk kekuasaan. Goalnya bukan untuk dapat power atau kekuasaan. Sedangkan politik itu ya untuk kekuasaan. Makanya orang yang berpolitik itu ya bisa berteman dengan siapa saja kalau teman itu bisa membuat mereka semakin berkuasa. Tapi kalau teman yang sudah dekat dengan mereka, akhirnya mereka nilai membuat mereka tidak atau menjauhi posisi kekuasaan, mereka bisa tinggalkan itu. Dalam politik musuh bisa jadi kawan, kawan bisa menjadi musuh. Ya. Omongan bisa berputar-putar itu, tergantung kebutuhan saya apa. Bagaimana mungkin saya bisa memposisikan diri sebagai seorang pelayan Tuhan dan seorang politikus di waktu yang bersamaan? Mungkin ada saja ya yang bisa seperti itu, tapi saya tidak terlalu meyakini. Saya ketemu, maafkan saya, beberapa orang yang memang politikus. Kalau kesan pertama dari luar saya bisa nangkep, oke lah. Tapi ketika saya akhirnya cukup kenal dengan beberapa, saya akhirnya tahu ya karakternya. Dan apa yang saya dapatkan, kesan bagus yang saya dapatkan sebelumnya itu tidak bisa saya pertahankan, saya taruh di kepala dan di hati saya tentang orang ini. Kalau saudara memang terpanggil jadi politikus, ya silahkan. Mungkin kalau saudara dipanggil Tuhan secara khusus, saudara bisa menjadi politikus yang baik. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan gitu ya, bukan panggilan, wah itu bagi saya jauhilah. Itu dekat dengan maut, saudara. Karena ya politik itu kotor kalau menurut saya. Orang boleh berbeda pendapat, sekali lagi silakan, tapi saya berani berkata seperti itu sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita baca dalam Yeskiel pasal 7 ini adalah kembali peneguhan Tuhan lewat mulut Yeskiel bahwa Yerusalem, kalau ngomong Yerusalem bukan cuma ngomong kotanya, tapi seluruhnya itu tinggal sejarah. Habis. Begitu murkanya Tuhan kepada Israel, bahkan Tuhan mengizinkan rumahnya yang kudus, yang selama ini memang kudus, dikondisikan oleh Tuhan kudus, sehingga orang-orang Israel tidak pernah macam-macam di namanya kemah suci atau bait Allah dalam konteks Yeskiel ini. Itu Tuhan izinkan dinajiskan oleh tentara-tentara Babilonia. Ketika mereka masuk ke bait Allah, apakah mereka masuk ke bait Allah dengan sikap hormat dan takjub kepada Tuhan? Tentu tidak. Mereka merampok di sana-sini, merampas di sana-sini, menajiskan tempat-tempat yang kudus, dan besar kemungkinan bahkan ruang Maha Kudus pun mereka najiskan, saudara. Dan itu sangat terbuka kemungkinan seperti itu. Jadi yang saya mau katakan bahwa Tuhan bahkan rumahnya sendiri bisa Tuhan izinkan untuk seperti itu. Dinajiskan seolah-olah Tuhan tidak ada di rumah itu. Bayangin saudara, bagaimana perasaan imam-imam ketika melihat dan menyaksikan bahwa ruang Maha Kudus dinajiskan, tentara-tentara kafir keluar masuk ke ruang Maha Kudus, padahal di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar yang setahun sekali doang yang boleh masuk. Tapi orang-orang kafir ini masuk tanpa keluar dengan tulah kek, dengan kutuk kek, dengan kematian kek, seolah-olah Tuhan nggak ada di situ. Itu semua Tuhan izinkan. Karena memang Tuhan murka kepada Israel. Kembali dalam pasal 7 ini, rema yang Tuhan taruhkan ke hati saya, kita jangan main-main dengan Tuhan gitu. Ketika kita sudah berkomitmen menjadi seorang muridnya Tuhan, kita sudah berkomitmen percaya kepada Tuhan, maka komitmen kita itu harus kita sertai lewat perbuatan yang nyata. Yang paling mudah bahasanya ya, benci dosa. Jangan berbuat dosa. Sebab kalau sampai nanti Tuhan akhirnya murka atas kita, karena kita menjual
statement di mana-mana bahwa kita adalah murid Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi hidup kita benar-benar semakin hari semakin jauh karena berdosa dan menikmati dosa. Saya takutnya Tuhan menghukum kita seperti Tuhan menghukum Israel. Tuhan nggak lagi merasa sayang kepada kita ketika kita dihukum. Tuhan nggak punya lagi belas kasihan kepada kita ketika kita dihukum. Dan seperti Israel, bait Allah, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan aja Tuhan izinkan untuk dinajiskan oleh orang-orang kafir itu. Maka kalau itu terjadi atas kita mau berdoa kek, mau berpuasa kek, kita mau menyembah kek, nggak akan dipedulikan sama Tuhan. Meskipun kita berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sekalipun, kita nanti akan berpikir kok nama Tuhan Yesus kayaknya nggak ada kuasanya gitu. Karena emang Tuhan udah nggak peduli. Dan berapa banyak di sini yang mendengarkan saya ini pernah mengalami posisi itu. Kok saya udah berdoa dalam nama Yesus? Kok saya sudah berpuasa dalam nama Yesus? Kok saya sudah menyembah Tuhan dalam nama Yesus? Kok kayaknya Tuhan nggak pernah mendengarkan saya? Nah, kalau itu terjadi atas kita dan sedang kau berpikir di hatimu, kau sedang mengalami ini, nah coba introspeksi diri. Jangan-jangan memang Tuhan lagi murka atas kita, sehingga dia nggak pernah peduliin kita. Sehingga meskipun kau teriak-teriak Tuhan, 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 ya dia seolah-olah kupingnya nggak dipakai untuk mendengar dan tidak mendengar kita. Nah, kalau begini ya jangan seperti Israel yang keras hati, bebal, tapi segera bertobat. Jadi di malam ini meskipun kalimatnya berbeda, sampai pasal 7 ini lewat mulutnya Yeskiel, sekarang kita baca lewat kitab Yeskiel di Alkitab kita. Hamba Tuhan, nabi Tuhan yang namanya Yeskiel, imamnya Tuhan yang namanya Yeskiel, nabinya Tuhan yang namanya Yeskiel ini kembali mengingatkan kita lewat apa yang dia lakukan dulu kepada Israel, memperingatkan Israel. Jadilah orang percaya yang benar. Ya. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang katanya percaya, diketahui banyak orang dan dunia sebagai orang percaya, tapi sikap hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan sebagai seorang yang percaya. Ingat ya, kita bisa menipu banyak orang, kita bisa bermain sandiwara dan orang tidak tahu bahwa kita sedang berlakon. Tapi di mata Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya telanjang. Isi hati kita pun dia tahu. Maka jangan main-main. Sebagai hamba Tuhan, seperti pesan saya di tadarusan kemarin, masih itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka atas kita. Jangan sampai yang namanya belas kasihannya, yang namanya rasa sayangnya, yang namanya pedulinya kepada kita itu benar-benar hilang. Kalau dia sudah nggak peduli, sayang, dan nggak berbelas kasihan dengan kita, ngeri. Israel yang hebat itu bisa tinggal menjadi puing-puing. Yerusalem, kota yang megah itu. Di zaman Salomo semua orang pengen ke Yerusalem. Karena orang-orang di luar tahu ada bangsa namanya bangsa Yahudi, ibu kotanya Yerusalem. Mereka membangun kuil yang besar untuk dewanya. Bait Allah itu luar biasa, dikagumi. Rajanya itu kaya raya, penuh hikmat, istananya luar biasa. Tapi di zamannya Yeskiel, kemegahan yang ratusan tahun lalu menjadi kebanggaan Israel tinggal menjadi sejarah. Yang namanya kuil dewa yang terhebat di zaman Salomo itu begitu mudahnya dikotori, dinajiskan oleh tentara-tentara Babilonia. Perkakas-perkakas yang terbuat dari emas yang mahal-mahal, yang megah itu begitu mudahnya dirampok dan dibawa ke Babel. Bahkan mungkin beberapa dicuri oleh orang-orang yang merampok bait Allah kemudian. Kota Yerusalem menjadi tempat sarang penyamun. Seolah-olah Tuhan gak ada, tapi bukan Tuhan gak ada. Seolah-olah Tuhan tidak berkuasa, tapi bukan Tuhan tidak berkuasa. Tuhan lakukan itu karena memang Tuhan murka kepada Israel. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita. Sebab kalau dia sudah murka sama kita, gak ada
apapun yang kau miliki yang bisa membuatmu selamat atau tak tersentuh dari murkanya Tuhan. Kau dan aku, kalau sampai di sana mengalami itu, saya berani pastikan kita akan habis. Jangan sampai habis di hadapan Tuhan. Jangan dihabisi Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri tadarusan kita malam hari ini. Semoga rema yang saya dapatkan memberkati saudara. Dan kalau saudara mendapatkan rema dari Tuhan yang sedikit berbeda dengan saya, tolong berkati saya juga dengan menuliskannya dalam live chat, dalam kolom live chat atau kolom deskripsi. Sehingga saya bisa membaca, atau kolom komentar, maafkan saya. Sehingga saya juga bisa mendapatkan berkat itu dan diberkati karena rema yang saudara dapatkan dari Tuhan. Jadi kita belajar saling memberkati. Sekali lagi, kalau program ini dan pelayanan kami memberkati saudara, tolong dukung kami dalam doa. Juga kalau belum di-subscribe, dikasih like, dan di-sharekan link ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak saudara kita di luar sana yang belum kenal program ini, ikut dalam tadarusan, dan akhirnya bertumbuh dalam iman yang benar bersama dengan The Warriors Digital Ministry. Kita tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat episode ini. Kami kembali diingatkan bahwa kalau Tuhan sudah murka, maka tiada tempat kita bersembunyi. Kami belajar dari Yeskiel pasal 7 ini bahwa kami harus menjaga hidup benar, jangan mengulangi kesalahan Israel. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat.